Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan presentasikan tentang koloni semut untuk tugas dari Bu Parades, yaitu kecerdasan buatan. Dengan saya sendiri, Feroz Safif dengan NIM akhir 118, ada Rifatul Hidayah dengan NIM akhir 122, William Huga Pratama dengan NIM akhir 129, Cindy Yanti dengan NIM terakhir 127, Septiadi Susanto dengan NIM akhir 093. Oke, koloni semut pengantarnya itu masalah pada terdapat permasalahan Oke, terdapat terdapat permasalahan pada program itu untuk waktu runningnya terbilang relatif cukup lama, tapi dengan hasil akhir itu lebih maksimal. Cuma ketika waktu running singkat, maka hasilnya akan kurang presisi atau kurang efisien. Untuk penggunaan algoritma smooth, dibutuhkan algoritma optimasi yang waktu running cepat dan hasilnya juga optimal. Itu membutuhkan algoritma seperti apa? Akan dilanjutkan oleh Rifatul Hidayah. Oke, baik. Di sini yang pertama ada swarm intelligence. Swarm intelligence itu adalah kecerdasan yang dihasilkan dari adanya tingkah laku kawanan atau kelompok. Algoritma ini termasuk ke dalam algoritma koloni semut. Next. Oke, jadi sejarahnya pada tahun 1959, Pierre Paul Grass ini menemukan teori sinergi untuk menjelaskan perilaku bangunan sarang rayap. Lalu pada 1983, Denneborg dan rekan-rekannya mempelajari perilaku kolektif dari semut. Selanjutnya pada 1988, Moisson Menderick memiliki artikel tentang organisasi diri di antara semut. Lalu pada tahun 1989, Ghosh Aaron Pestels di Nedenburg dan perilaku kolektif semut Argentina yang akan memberikan ide algoritma optimasi koloni semut. Pada tahun 1989 juga, pelaksanaan model perilaku untuk makanan oleh Ebling dan rekan-rekannya. Selanjutnya pada 1991, M. Dorigo mengusulkan sistem antesis doktoralnya yang diterbitkan pada tahun 1902 dengan V. Menizo dan A. Colony. Next. Oke, baik. Jadi perilaku semut semut akan bergerak ke segala arah secara acak untuk menemukan makanan. Selanjutnya, jika sudah menemukan, mereka meninggalkan jejak feromone. Feromone akan menguap dalam jangka waktu tertentu. Maka semakin dekat makanan feromone, itu akan semakin kuat. Adanya penguapan ini membantu semut untuk mengeksplorasi ruang yang lebih besar dan membantu dalam menemukan jalur yang optimal, di mana yang dimaksud jalur optimal adalah yang jarak antara sumber makanan dengan koloninya ini lebih dekat. Kedua, aturan pembaruan feromon itu dirancang agar semut cenderung memberi lebih banyak feromon pada ruas-ruas yang harus mereka lewati. Lalu ada ACO dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah protein folding, data mining, dan lain-lain. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. And colony optimization atau biasa disebut dengan algoritma koloni semut.
Yang pertama, sejumlah X semut ditempatkan pada sejumlah titik Y. Titik berdasarkan beberapa aturan inisialisasi, misalnya secara acak. Yang kedua, setiap semut membuat sebuah tur dengan menerapkan sebuah aturan transisi status secara berulang. Yang ketiga, selagi membangun turnya, seekor semut juga memodifikasi jumlah feromon pada ruas-ruas yang dikunjunginya dengan menerapkan aturan pembaruan feromon lokal. Yang keempat, setelah semut mengakhiri tur mereka, jumlah feromon yang ada pada ruas-ruas modifikasi kembali dengan aturan pembaruan feromon global. Yang terakhir, sebuah ruas dengan jumlah feromon yang tinggi merupakan pilihan yang sangat diinginkan. Oke, di sini ada karakteristik optimasi koloni semut. Next. Aturan transisi status, seekor semut ditempatkan pada titik T memiliki untuk menuju ke titik V. Diberikan bilangan penan acak pecahan acak Q di mana 0 kurang dari Q kurang dari 1. Q0 adalah sebuah parameter yaitu probabilitas semut melakukan eksfoliasi pada setiap tahapan di mana 0 kurang dari Q0 kurang dari 1 dan PK buka kurung T dan V adalah probabilitas di mana semut K memilih untuk bergerak dari titik T ke titik V. Next. Aturan pembaruan feromon lokal yaitu saat mencari tujuan makanan, semut mengunjungi ruas-ruas dan mengubah tingkat feromon pada ruas-ruas tersebut dengan menerapkan aturan pembaruan feromon lokal. Dalam aturan pembaruan feromon lokal, saat semut sedang mencari tujuan seperti makanan, mereka akan mengunjungi berbagai ruas-ruas jalur. Selama proses ini, semut akan mengubah tingkatan feromon pada ruas-ruas yang mereka lalui dengan menerapkan aturan pembaruan feromon lokal. Aturan ini bertujuan untuk pembaruan jejak feromon secara dinamis, sehingga mempengaruhi keputusan semut lainnya yang akan melewati jalur tersebut di masa mendatang. Dengan demikian, jejak feromon akan terus diperbarui seiring dengan perjalanan semut yang membantu dalam menemukan jalur yang paling efisien menuju tujuan. Oke, next dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan pembaruan feromon global. Nah, aturan ini menyatakan bahwa pembaruan feromon hanya dilakukan oleh semut yang berhasil menemukan rute terpendek sejak dimulainya percobaan. Nah, hal ini berarti bahwa kontribusi utama terhadap pembaruan feromon datang dari semut yang menemukan solusi yang paling optimal atau yang mendekati optimal sepanjang iterasi. Pada setiap akhir iterasi tersebut, setelah semua semut menyelesaikan rute mereka, sejumlah feromon secara khusus maka akan menambahkan pada ruas-ruas jalan yang dilalui oleh semut yang menemukan rute terbaik. Nah, proses ini bertujuan untuk meningkatkan probabilitas semut-semut pada iterasi mendatang untuk mengikuti jejak yang mengarah pada rute terbaik yang ditemukan sebelumnya, dengan harapan dapat menemukan solusi yang sama atau juga yang lebih baik. Dengan demikian, pembaruan feromon global juga memainkan peran penting dalam mempercepat konvergensi algoritma koloni semut menuju solusi yang paling optimal. Nah, melalui mekanisme selektif ini, algoritma dapat secara efisien memanfaatkan informasi yang diperoleh dari eksplorasi semut untuk terus memperbaiki hasil pencarian solusi dari waktu dan ke waktu. Next. Selanjutnya untuk algoritma Ants Colony Optimization atau ACO, dimulai dengan menentukan jumlah semut yang akan digunakan dalam proses optimasi. Setiap semut kemudian ditempatkan pada titik awal tertentu dan diberikan feromon awal yang akan memandu perjalanan mereka. Setelah itu, semut-semut ini akan mulai mencari titik berikutnya yang akan mereka tuju berdasarkan tingkat feromon yang ada pada beberapa heuristik. Nah, setelah semut berhasil mencapai titik tujuan yang ditentukan, feromon pada jalur yang akan dilalui diperbarui menggunakan aturan perubahan feromon lokal. Menggunakan rumus T
Lalu T dan V, T kecil dan V kecil, lalu sama dengan 1 per L besar, NN dikalikan C, di mana L, NN ini adalah panjang tur yang diperoleh dan C adalah jumlah lokasi tersebut. Dengan demikian, ACO itu menggunakan interaksi kolektif dan juga mekanisme feromon untuk menemukan solusi optimal atau mendekati optimal dalam berbagai masalah optimasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, William. Oke, di sini ada yang keempat, hitung panjang lintasan masing-masing semut. Lalu kelima, kemudian didapatkan panjang lintasan yang minimal. Keenam, ubah feromon pada titik-titik yang termuat dalam lintasan tersebut. Ketujuh, setelah semua proses telah dilalui, maka akan didapatkan lintasan dengan panjang lintasan yang minimal. Lalu di sini ada flowchart-nya. Pertama, mulai, lalu kita masuk ke proses, yaitu untuk menentukan nilai feromon awal, menentukan banyak semut yang diinisialisasikan sebagai M, dan menentukan titik awal masing-masing semut. Lalu selanjutnya masuk ke preparation atau simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal, di mana di sini menggunakan for I sama dengan 1 sampai N. Lalu untuk decision-nya yaitu di sini I lebih kecil daripada N. Decision di sini adalah kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Apabila I lebih kecil dari N, maka hasilnya adalah ya dan dilanjutkan untuk menentukan titik selanjutnya dengan persamaan 1 atau 2. Lalu dilanjutkan lagi dengan mengubah feromon lokal dengan persamaan 3. Begitu terus sampai I bernilai sama dengan N. Sehingga masuk ke proses tidak dan kembali ke titik awal. Lalu diubah feromon lokal dengan persamaan 3. Lalu selanjutnya dilanjutkan ke preparation yang dimana di sini for K sama dengan 1 sampai M. Lalu dilanjutkan untuk menghitung panjang lintasan masing-masing semut. Dilanjutkan lagi untuk menghitung lintasan terbaik dan dilanjutkan untuk mengubah feromon global dengan persamaan 4. Lalu di sini outputnya adalah catat hasil lintasan. Dan selesai. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.